Hmm. Ini contohnya kalau punya saya. Kalau saya kan pakainya Mac, karena saya pakai Mac. Jadi di sini ibaratnya ada Apache sama MySQL. Udah di running ya? Udah. Kalau udah di running itu biasanya kalian masuk untuk default standar dasar ya. Biasanya ada di dalam file SAM kalian. Biasanya itu ada di file C. Nanti kalian masuk. Contohnya kalau di saya itu nanti kita, aduh, gak di sharing lagi. Kalian masuk ke C kalian, nanti kan ada aplikasi kalian ya. Biasanya nanti ada file si SAM-nya. Nah, di dalam SAM-nya itu nanti kurang lebih akan seperti ini. Kalian cukup masuk ke htdocs-nya ini. Oke, di dalam file htdocs. Nah, di dalam file htdocs ini baru kalian bikin file latihan kalian. Oke, ada yang udah ketemu? Mungkin ada yang pakai Windows bisa di-sharing biar lebih enak. Soalnya punya saya takutnya berbeda dengan kalian. Ini saya stop sharing ya. Coba yang pakai Windows mungkin bisa di-sharing biar teman-temannya lain mungkin yang bingung bisa ngelihat. Yuk, ada yang udah? Ketemu? Atau ada yang bermasalah? Oh iya, atau langsung aja di editor kalian, saya lupa. Ini untuk kalau langsung di editor kalian ya, kalian bisa pakai masing-masing. Jadi intinya kalau udah running pasti kan apa kalian bikin filenya ke situ. Jadi kalian cukup bikin ini doang. Apa kalian cukup buka editor kalian, misalnya terus kalian ketik open directory. Oke, open directory, kalian masuk ke file htdocs kalian tadi. Nah, kalian di situ udah cukup open aja gitu. Atau kalian di sini mungkin mau lebih rapih, kalian bikin satu folder gitu namanya belajar. Contohnya di sini saya udah bikin namanya belajar. Nah, kalian cukup open. Nah, jadi kalian nanti ketika mau bikin filenya apa bisa langsung di editor kalian juga. Contoh di sini saya udah bikin namanya 4. Oke, saya cukup udah main misal belajar PHP. Jadi nanti ketika kalian buka di browser kalian, kalian cukup masuk ke namanya localhost aja. Nanti akan muncul di list directory dari file htdocs kalian. Nah, kalau di sini kan tadi saya sempat bikin folder namanya belajar. Jadi saya klik belajar, jadi akan muncul isi di dalam file belajar itu.
Ketika kalian cukup nanti. Oke. Contoh di sini, misal kalian bikin nama perbandingan.php. Halo, aman nggak nih? Udah semua? Bisa semua? Ini kayaknya muka-muka bingung nih, Mas. Hah? Kayaknya ada muka-muka bingung nih. Mbak-mbaknya nih. Iya. Coba di-sharing dong. Biar kita saling belajar bareng dong. Biar jadi kalian yang lain. Panggil saya tes ya. Siapa ini dulu full screen. Lebih panjang. Oke, coba Wulandari. Nih, saya stop dulu ya. Wulandari, ayo. Saya boleh screen share, Pak? Iya, udah saya matiin share screen-nya. Ini tulisannya. Skripnya. Iya. Hasilnya ini. Apakah benar, Pak? Nggak kelihatan hasilnya. Tapi tahapnya udah benar ya. Kita belum sampai yang penting teman-teman udah tahu semua bahwa buat kalian nanti coba ke depannya belajar, kalian udah paham buat bikin file latihannya kita dulu ya. Nggak kelihatannya, Pak. Di share screen. Seperti perlayan. Pakai ini. Ya, tuh kalau udah bisa ada yang ini diem aman atau diem atau diem lagi galau gundah gulana. Coba yang cewek, Firly. Bantu aku. Ayo Mbak Firly. Semangat Mbak Firly. Mbak Firly. Iya, Pak. Nah, bisa nggak? Mas, saya baru download, tapi saya nggak tahu itu kemana dulu. Saya harus pencet apa. Aduh. Coba di share screen dong. Mungkin yang lain bisa saling bantu. Udah diinstal? Udah, Pak. Tapi agak terkendala nih, Pak. Sebentar, Pak. Soalnya paket saya udah dikit lagi nih, Pak. Hah? Saya soal pakai paket data. Waduh. Tunggu sebentar ya, Pak. Aduh. Ya Allah. Lupa. Mungkin nyala. Kan. Intan? Udah? Halo, Kak Intan. Ya, Pak. Terus lagi Coba di share screen. Kenapa? Suaranya kecil tadi. Ya, tadi lupa. Ini lagi di... Hah? Ini udah seminggu masih baru pada download. Iya, Pak.
Nah ini masih dasar loh, kita buat rendering awal. Renderingnya udah pada bingung, ke belakangnya kita bakalan kesulitan juga. Selain Laude, ada lagi yang udah aman semua atau yang lain? Raihan? Lagi coba Pak, bentar. Oh, coba di share screen. Ya, bentar dulu Pak. Oke. Jadi yang ini ya, kalau kalian udah masuk ke htdocs, kalian cukup bikin nama filenya, ya kan? Contoh di sini saya bikin nama belajar PHP. Nah, udah, kalian cukup untuk latihannya, kalian cukup tulis di dalam file latihan.belajar PHP tadi. Kayak contoh di pertemuan kemarin ya, kita sempat bahas bahwa nama filenya harus diakhiri dengan .php di belakangnya, dan ketika di dalamnya kita harus mulai awal dengan tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda tanya kurung tutup. Nah, aksesnya bisa tadi langsung kalian buka gitu, ataupun kalian langsung ketik aja ya di sini localhost belajar, terus nama filenya apa nih. Nah, tadi kan nah, tadi kan kita lagi di operator pembanding ya. Jadi di sini kita udah bilang variabel i4, lalu dia akan cek kan nilai i apakah lebih kecil dari 4 atau nilai i lebih besar dari 4. Nah, ketika pernyataan ini bernilai benar, maka yang ada di dalam kurung ini nih yang akan dijalankan. Nah, jadi ketika dia cek nilai i adalah 4, apakah 4 lebih kecil dari 6? Oh iya, nilainya berarti benar kan, true. Maka nilai ini akan dijalankan. Ketika dia pernyataan ini, apakah nilai i lebih besar dari 6, ketika ini pernyataan ini bernilai salah, false, maka pernyataan ini nggak akan dijalankan. Gitu juga kalau kita balik, misalnya nilainya adalah 10. Kita running. Sorry. Jadi yang akan tercetak adalah kondisi di bawah yang bernilai benar, yaitu nilai tidak dicetak. Gimana, aman? Yang tadi download? Kalau saya aman, Pak. Hah? Kita lanjut aja nih ya. Tunggu, Pak, mereka belum selesai. Saya mau lanjut, kalau malah kalian di awalnya udah bingung, ke belakangnya makin mabok.
Siapa sih? Firly, Intan, gimana? Udah? Halo? Ya, Pak. Nah, masalahnya di mana? Ditunjukin, biar kita juga bisa saling bantu. Ya, Pak. Ini dong, TTS. TTS, iya. Jangan pada malu dong. Ini kita malu di jalan nanti sesat di akhir. Kamalia, aman? Hah? Suaranya nggak ada. Apa emang belum ngomong? Belum, Pak. Belumnya belum apa nih? Udah, saya nggak bisa. Hah? Nggak bisanya. Coba saya share screen ya, Pak. Iya. Saya kan kata Bapak buka HTDocs. Udah ada belum, Iya. Pak? Ini Udah. kayak gini gimana? Coba buka file belajarnya coba. Kosong, Pak. Nggak ada apa-apa ya. Buka Iya. buka ke browser deh. Dasar. Nah. Itu mamnya udah di running kan? Sudah, Pak. Oh, ya udah. Coba buka browsernya. Apanya, Pak, tadi? Browser. Kamu pakai Mozilla boleh, pakai Google Chrome boleh, Internet Explorer juga Bentar, Pak. boleh. Ganti share screen sih biasanya. Ya. Nah, di situ ketik aja di browsernya, ketik aja localhost. Apa, Pak? Maaf. Localhost. Yang di browser. Di atas browsernya kamu, di URL atas. Jangan search di Google nih. Atasnya lagi. Nah, Ini. ketik aja localhost. Iya, Ini. gak usah pakai PHP admin, localhost aja. Jangan di search. Itu pencarian Google. Apa, Pak? Ketik aja, ketik. Lokal host. Gini, Pak. Iya, Terus, Pak? enter.
Iya, nggak bisa. Coba di SAM kamunya running dua-duanya. Enggak, Pak. Coba tadi localhost / php adminnya kebuka. Maos. Ini. Iya, jangan di search, diketik. Iya, Pak. Kalau itu ke googling lagi. Oke. Maos. PHP. Gini, Pak. Iya. Ya, nggak bisa. Coba buka SAM kamu deh. Udah di running belum? Kayaknya belum. Request to connect mau. Coba di showing yang SAM-nya punya kamu. Bentar, Pak. Gini, Pak. Nah itu dipencet start. Yang ini. Iya. Sama Aduh. Apache-nya. Udah. Udah terus. Status iya, coba balik lagi deh ke browser tadi. Nah, itu udah keluar portnya. Seperti ini ya, yang lain. Jadi kalau udah install SAM-nya, di running Apache sama MySQL-nya. Kalau udah running, baru buka ke browser untuk tahu apakah sudah benar berhasil atau enggak si Apache MySQL-nya. Udah, coba ke browser tadi, mestinya udah jalan. Gimana lagi, Pak? Di balik ke browser tadi. Di refresh. Itu minimize aja. Jadi jangan di stop lagi. Nah, di share screen-nya ganti aja ke browser tadi. Ya, Pak. Bentar, Pak. Oke. Kayak gini gimana lagi, Pak? Udah. Di balik ke browsernya. Coba itu di minimize. Coba share screen lagi yang browser tadi. Kamu refresh aja, mestinya udah jalan gitu. Bentar, Pak.
Gimana? Udah? Coba sharing browsernya. Gini Pak. Nah, iya betul. Sudah jalan Sorry, ya. Nah, kalau tadi kan nama kamu apa? Di itunya belajar ya dengan coba buka belajar. Mestinya buka. Ganti itu kan namanya localhost/dashboard. Nah, kamu ganti localhost slash yang ini Pak. nama yang localhost/dashboardnya itu yang di atas. Kamu ganti namanya dengan nama folder yang tadi kamu bikin. Namanya belajar ya dengan huruf B besar tadi kalau nggak salah. Yang ininya Pak. Iya, betul. Ini. Gini Pak. Iya. Enter. Nah, itu ini udah berhasil ya. Berarti kita udah masuk ke dalam folder belajarnya kamu. Oke. Kasih Kamalia Q. Nah, buat teman-teman berarti udah tahu ya kalau udah sampai tahap ini berarti kalian udah berhasil. Ini udah running dengan baik. Oke. Kasih Pak. Ya, tahap Kamalia tadi itu contohnya udah punya editornya kan ya untuk mempermudah kalian. Biasanya kalian udah bisa, cuman kalau tadi kan bingung tempat kalian ngodingnya di mana. Nah, di sini kan kita menggunakan editor. Nah, contohnya di sini bisa contohnya saya di sini pakai Sublime gitu kan. Saya cukup buka Sublime-nya. Nah, ketika kalian tadi sini kalian masuk ke file tempat kalian yang tadi mau pakai tadi. Contohnya tadi ada di htdocs filenya belajar. Nah, jadi ini kalau saya open, nah di sini kan udah muncul tuh. Kalau tadi kan kosong. Misal kalau tadi kosong kan kita mau bikin buat file latihan baru. Saya tadi nama kita apa sih? Perbandingan PHP. Oke. Di sini kita bikin new file. Oke. Nah, saya coding di sini kan terus saya nggak enak ya di sini. Palingan. Tadi saya mau namain perbandingan PHP. Saya simpan di file belajar. Nah, perbanding. Oke. Berarti ini kita udah bikin gitu kan. Ketika kalian nanti mau bikin file baru lagi, silakan bikin file ya kan sebanyak yang kalian butuhkan gitu kan. Nah, ketika buat nanti ngetes mau running ini tahu running atau enggaknya.
Nah, kalian tadi ke browser tadi. Nah, kalian cukup tadi di nama file kalian tadi. Contohnya kan tadi udah masuk ke direktori belajar ya. Contohnya sih itu kalian cukup panggil nama file yang barusan kalian bikin. Misal tadi saya bikin namanya perbanding.php. Nah, maka akan muncul hasil script yang kita dibuat. Misalnya di sini. Oke. Oke. Kita next ya. Contohnya, nah editornya nanti terserah kalian ibaratnya, senyamannya kalian. Jadi tiap editor itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, saya lanjut ya. Oke, kalau tadi kita udah mengenal operator perbandingan, oke, ini contoh operator perbandingan di PHP. Jadi ada sama dengan 2 kali itu buat ngecek apakah nilai A sama dengan B. Sedangkan kalau untuk sama dengan 3 kali itu benar-benar samanya identik. Jadi kalau gimana? Kalau misalnya contohnya itu nilai A itu angka 10, sedangkan nilai B itu sebuah huruf, tapi hurufnya itu 10. Gitu. Jadi dia tipe datanya string, sedangkan si A itu integer, sedangkan si B itu tipenya string, tapi nilainya itu sama-sama 10. Ketika kalian gunakan operator sama dengan 2 kali, maka dia akan bernilai true, karena dia akan anggap A itu sama dengan B. Tapi ketika kita gunakan sama dengan 3 kali, maka itu akan memiliki nilai yang false, karena meskipun nilai A dan B sama-sama 10, tapi A dan B itu dia akan cek sampai ke tipe datanya, memiliki tipe data yang berbeda. Tipe A data itu 10, tipe datanya integer, sedangkan B 10-nya itu dalam bentuk tipe datanya string. Nah, sedangkan untuk tanda seru sama dengan itu buat ngecek apakah A dengan B tidak sama dengan. Jadi pernyataan ini akan bernilai benar kalau A dan B itu nggak sama, sedangkan nilai kurung kecil kurung besar itu sama dengan dengan pernyataan tidak sama dengan. Nah, kalau tanda seru sama dengan itu tidak identik. Jadi dia cek sampai ke tipe datanya juga. Oke, lalu ada tanda kurung kecil itu nyatakan kurang dari, kurung besar lebih besar dari. Nah, kalau lebih kecil sama dengan itu merupakan pernyataannya kurang atau sama dengan. Nah, oke. Perbedaannya dengan yang di atas itu kalau lebih kecil itu dia nggak akan cek sampai ke nilainya sama. Contohnya, contohnya 4 lebih kecil dari 5 itu oke. Nah, tapi ketika 5 lebih kecil dari 5, maka pernyataannya itu akan dianggap sebagai salah. Nah, berbeda kalau dengan lebih kecil sama dengan 5, maka 5 masih dimasuk ke dalam kategori ini. Oke. Ini buat notes kalian, ingat kalau sama dengan 2 kali itu merupakan jadi operator perbandingan, sedangkan kalau sama dengannya 1 kali merupakan operator penugasan. Nah, contoh latihan buat kalian, dicoba ya. Saya sambil coba. Langsung coba aja deh. Saya coba di sini. Mbak Firly sambil ngopi, Mbak Firly. Bisa sambil dicoba ya buat ngetes.
Apa perbedaan dari dua fungsi ini? Nggak bisa. Sambil dicari tahu ya, kenapa yang pertama itu dibilang salah, sedangkan yang kedua itu benar. Saya coba juga di sini. Ada yang udah atau masih nulis?
Saya udah, Pak. Oke. Oke, udah. Apa yang pernah hilang? Ya. Iya, ya kan tadi siapa? Nurlela ya? Iya, Mau nanya apa? bentar Pak. Screen-nya belum muncul. Oh, mau sharing. Ntar, saya stopin saya dulu. Silakan. Setelah ini gimana ya Pak? Nah, aneh ya. Gelap di sini saya masih. Ini nggak salah share screen kan? Soalnya atau yang lain ada yang lihat, saya sih gelap semua. Masih loading mungkin. Itu dipencet start di actionnya untuk Apache sama MySQL. Yang lainnya nggak usah. Kasihan memori kamu terhabis. FileZilla, Mercury. Dimatiin aja sama Tomcat. Ketemu juga jangan dimatiin ya kalau Tomcat. Di stop aja, di stop. FileZilla, Mercury sama Tomcat-nya. Itu nggak kita gunakan kok. Kasihan memori kamu ntar. Jadi makin lemot. Iya, itu kalau udah selebihnya sama ya. Buat ngetes, tinggal cek ke browser. Kurang lebih nanti kamu lihat di materi pertemuan satu kita nanti deh. Pak, FileZilla dan Mercury. Kenapa bisa bikin berat? Iya, Mbak Nur, nanti lihat di materi satu aja ya. Kurang lebih ada di situ semua kalau misalnya teman-teman mau itu. Soalnya kan itu dari pertemuan kita kemarin ya. Oke, tadi balik ke Laude. Terus saya share screen dulu. Enggak cuma Laude sih, yang lain. Kira-kira kenapa
pernyataan satu itu salah. Padahal di sini saya coba jangan yang ini. Ini saya coba bikin. Ini ya, saya coba bikin pernyataan satu. Pas saya running pun itu nggak ada error, mengunculkan nilai sama. Tapi kenapa di sini dibilang salah? Ada yang tahu? Saya Iya. Siapa tuh tadi? sama Pak, Oke, silakan. Laude sama. karena inginnya kita sebagai yang menulis kode itu untuk mengetahui perbandingan atau ya perbandingannya. Karena kalau misalnya kita tulis cuma satu tanda sama dengan, itu hanya untuk dia akan membaca sebagai bagian V1 dan V2 itu sama. Kalau misalnya pakai 2 untuk membandingkan. Gitu sih. Menurutku. Gimana tadi? Kalau misalnya pakai tanda sama dengan 1 kali, itu hanya kayak sama. Kayak V1 sama dengan V5. Itu nggak ada perubahan. Jadi kalau misalnya memang terbaca, tapi nggak sesuai keinginan si penulis skrip. Keinginannya itu untuk membandingkan, bukan untuk menyamakan. Oke. Salah ya Pak? 75% benar, tapi saya sedikit luruskan ya. Kenapa kalau sama dengan satu itu bisa dibilang oke, itu menyamakan, tapi bisa dibilang seperti kayak bilang tadi, kalau sama dengan satu ini adalah operator penugasan. Jadi sebenarnya ketika kita ada proses ini merupakan bukan operator perbandingan, bukan. Sementara kan kita maunya operator perbandingan. Sedangkan di sini operator penugasan. Jadi sebenarnya yang dilakukan di dalam sini ada, ini saya searching nih. Oh ya. Di sini adalah dia ngasih tugas bahwa nilai V1 ini adalah isinya adalah nilai dari V2. Makanya otomatis di sini kalau kita mau cek kita echo nilai V1 nilainya itu pasti udah berubah, udah bukan lagi 5, tetapi dia udah berubah jadi 10. Padahal di sini kita bilang kan V1 itu 5. Karena di operator ini udah di kita timpa nilainya, kita kasih operator penugasan bahwa nilai V1 ini adalah nilainya V2. Makanya nilainya akan berubah. Yang awalnya 5 dia timpa jadi nilai V2 10. Dan pernyataan ini udah pasti bernilai true, makanya otomatis ketika kita melakukan pengecekan pasti masuknya ke sini. Oke, kasih ya Laude. Jadi siapa? Oh sama. Salah. Oke. Bedanya kalau operator penegasan kita bandingkan sama dengan 2 kali, kan dia akan ngecek baru apakah nilai V1 sama dengan nilai V2. Berarti kan dia akan cek 5 apakah sama dengan 10. Nah, ketika kita tes, maka dia akan bilang nilainya berbeda, karena di sini pasti akan ngebalikin nilai yaitu false atau salah. Oke, nah baik lagi kalau tadi kita bilang sama dengannya 3 kali. Oke, misalnya kita bilang ya, hanya 10, ininya 10, nilainya sama kan? Nah, gimana kalau ternyata V2-nya itu nilainya 10, tapi saya kasih bahwa dia itu berupa string atau bukan angka. Nah, ketika kita bilang sama dengannya 2 kali, maka dia akan bilang bahwa ini tuh nilainya sama, yaitu sama-sama 10. Nah, ketika kita menggunakan sama dengannya 3 kali, maka dia akan cek ke tipe datanya. Dan di sini akan dia bilang nilainya berbeda. Nah, jadi ketika walaupun nilainya sama-sama 10, tapi 2 ini memiliki tipe data yang berbeda. Oke, sampai sini yang mau nanya? Kita lanjut ya. Oke, ini contoh operator logika. Jadi tadi kita udah berapa operator? Udah 2 ya. Ini operator ketiga, operator logika.
Jadi operator logika itu biasa untuk membandingkan atau mengkombinasikan suatu kondisi sehingga beberapa kondisi itu kita bisa evaluasi atau kita cek ke dalam suatu ekspresi. Oke, sebagai contoh, misalnya di sini ada operator n. Operator itu n berarti dia akan ngecek pernyataan ekspresi pertama dan ekspresi kedua itu harus bernilai benar. Jadi dua-duanya itu harus bernilai benar, baru dia akan anggap itu sebagai true. Nah, kalau OR itu, maka dia kalau N itu biasa tandanya pakai apa ini logo dan atau huruf N. Nah, sedangkan kalau OR itu pakai garis lurus 2 kali atau huruf OR. Nah, kalau huruf fungsi OR itu dia nggak perlu dua-duanya bernilai benar, cukup salah satu aja bernilai benar, maka itu akan bernilai benar. Nah, kalau XOR itu adalah salah satu variabel bernilai benar, tetapi tidak keduanya benar. Nah, kalau NOT, bahwa dua-duanya harus tidak bernilai benar. Oke. Nah, contoh di sini. Jadi kita ada tiga variabel, contohnya I1, J2, K3. Jadi dia akan bandingin pakai fungsi n. Jadi apakah nilai I sama dengan 1, apakah dan nilai J sama dengan 2. Nah, kalau dua-duanya bernilai benar, maka dia akan menghasilkan true. Oke. Berarti kalau di pernyataan pertama ini I1 sama dengan 1 dan 2 sama dengan 2, maka akan tercetak nggak pernyataan ini? Enggak bisa. Pernyataan yang pertama, muncul nggak nih huruf tercetak jika kondisi benar? I1, 1 sama dengan 1, dan J-nya 2 sama dengan 2. Apakah ini kecetak atau tidak? Halo? Belum coba, Pak. Kenapa? Belum coba. Ini kok ada kayak suara orang masak air gitu ya? Kecetak? Enggak? Ayo jawabannya. Yang pertama misalnya kecetak ya. Sebenarnya kan yang kalau kedua nilai I-nya 1 sama dengan 1 dan J-nya 2 apakah sama dengan 5? Nah, karena ini pernyataan OR, dia cukup salah satu aja yang benar. Jadi ketika pernyataan yang pertama itu 1, apakah sama dengan 1 itu udah benar, maka dia nggak akan perlu kondisi keduanya, dia udah pasti bernilai benar. Gitu. Tapi kalau ternyata salah, dia akan cek dulu kondisi keduanya, benar atau salah. Kalau dua-duanya salah, berarti dia akan balikin false. Tapi kalau cukup salah satu aja benar, maka dia akan bernilai true. Nah, sedangkan kalau si XOR, itu dia akan cek apakah 1 sama dengan 1, atau si K sama dengan 3. Cetak jika salah satu benar. Oke, berarti gimana nih kalau yang XOR? 1 sama dengan 1. Yang kedua, XOR-nya kan 3 sama dengan 3. Nah, XOR ini baru akan bernilai benar kalau cuma ada satu yang benar atau dua-duanya salah ya. Sedangkan ini kan dua-duanya benar. Maka kemungkinan pernyataan yang ketiga ini nggak akan tercetak. Nah, sedangkan pernyataan keempat, apakah nilai K tidak sama dengan 40? K ini kan nilainya 3. Berarti kan 3 enggak sama dengan 40, maka akan tercetak jika tidak bernilai benar. Oke, nah jadi yang muncul cuma ada 3 ya, yaitu pernyataan N, pernyataan OR, dan pernyataan NOT-nya. Oke, pernyataan si XOR-nya ini nggak akan muncul karena dia bernilai salah. Oke, berikutnya operator string.
Operator string ini biasa untuk menggabungin beberapa karakter, bisa apapun, bisa huruf, bisa angka, bisa spasi, maupun simbol tertentu, atau kita lebih kenal sebagai teks. Oke, biasanya string itu kayak tadi sempat kita coding itu biasa dikasih tanda petik, mau tanda petik 1 atau tanda petik 2 itu sama. Cuma masih di dalam PHP ketika kalian tanda petik maka itu akan dibaca sebagai string. Oke. Nah, di dalam operator string ini ada dua, yaitu pertama menggunakan titik untuk menyambung si string tersebut, ataupun juga titik itu diikuti dengan sama dengan digunakan untuk dua-duanya sama-sama buat menyambungkan, cuma bedanya titik sama dengan itu untuk menyambung proses penyambungan string yang udah diisi ke dalam variabel. Oke. Ini kita lanjut aja ya. Ini untuk contohnya di sini ada dua teks. Yang satu pemrograman, yang kedua itu PHP. Nah, kalau menggunakan tadi operator string itu kita cukup gabungin, jadi kita panggil si variabel teks 1 dan variabel teks 2, kita gabungin ya kan dengan menggunakan tanda titik, lalu kita tampung ke variabel si teks. Jadi ketika di echo, maka dia akan muncul pemrograman PHP. Yang kedua juga sama, jadi isinya cuma bedanya kalau si yang kedua itu jadi si teks 1 kita gabungin dengan si teks 2, cuma isinya itu udah menambahkan isi dari si di dalam teks 1. Maka isinya akan sama, yaitu pemrograman PHP yang sudah digabung. Oke, contohnya ini untuk operator penaikan atau penurunan. Jadi kita lebih sering sebut increment. Ada increment, ada pre-increment, sama post-increment. Nah, biasa pre-increment itu adalah nilainya ditambahkan dulu. Oke, inti plus-plus itu selalu ditambahkan dengan 1 ya. Jadi ketika melihatkan $A++, $A-min, itu artinya pasti nilai A ditambah dengan 1, atau nilai min itu nilai A dikurang dengan 1. Nah, bedanya pre dan post ini adalah bisa kalau pre itu nilainya ditambahkan dulu 1 kali, ditambahkan 1, baru dikirim. Sedangkan kalau SA++ itu nilainya dikirim dulu, baru ditambahkan 1. Gitu juga dan begitu juga dengan decrement. Jadi kalau pre-increment itu dikurangin dulu 1, baru dikirim nilainya. Sedangkan kalau A-min dikirim dulu nilainya, baru dikurangin sebanyak 1. Oke, ini contohnya. Misalnya ada A20, B15, C10, dan D5. Jadi ketika kita pakai pre-increment AA, maka hasilnya berapa? Pos A-nya 20, berarti nilainya 19 atau 21. Halo, kenapa sepi sekali mahasiswanya? 21, Pak. Halo, Pak. Hah? 21? Ya. Ada 19 nggak? Yang A 21 ya. Kalau Ya, yang Pak. B? Yang B sama, Pak, 21 juga. Yang B, B++. B ya. Jadi 16. B++ 16. Kalau yang C? C jadinya 9. Oke, kalau yang D? 4, Pak. Oke, berarti 21, 16, 9, 4 ya? Ya. Ini hasilnya. Oke. Nah, kenapa yang B itu tetap 15, sedangkan yang D itu juga tetap 5? Nah, karena tadi saya bilang bahwa kalau min-minnya di depan, itu nilainya dikirim dulu, baru proses eksekusi penambahannya dilakukan setelah itu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita panggil si SB++, berarti dia udah cetak dulu nilainya si B, yaitu 15, baru ditambahin nilainya 1. Oke, ketika kita tadi bilang plus A, maka nilai si A itu ditambahin dulu 1, baru dia cetak. Nah, jadi awalnya 20 udah ditambahin 1, baru dia cetak. Oke ya.
variable achievement shortcut. Oke, ini bisa dibilang jalan pintas atau penyederhanaan aja sih ketika kalian mau melakukan suatu operator aritmatika ataupun bentuk yang lain. Yang contohnya kayak variable x plus sama dengan y, itu nilainya sama dengan si nilai x sama dengan x ditambah dengan y. Gitu juga dengan tangga negatif kali bagi atau modulus n or tuntut titik, itu artinya bahwa buat mempersingkat kita atau lebih coding kita lebih pendek atau lebih umumnya sih lebih nanti ke depannya akan lebih mudah dibaca. Jadi bahwa nilai ini sebenarnya sama. Nah, ini nggak ada bedanya sih dengan kalian tulis dengan $x sama dengan x ditambah y, ataupun dengan kalian x plus sama dengan y, itu nilainya sama semua. Itu juga dengan x min itu sama aja dengan kalian tulis si x sama dengan x min 1 gitu, x plus plus gitu kan. Tuh. Oke, ini eksperimen. Oke, kontrol struktur. Oke. Nah, script PHP terdiri dari rangkaian pernyataan ya. Jadi tadi ketika kalian mau nulis, intinya tuh dari berbagai banyak pernyataan yang akan jadi satu. Pernyataannya tuh tadi bisa berupa penugasan, bisa berupa pemanggilan fungsi, bisa sebuah looping, bisa sebuah pernyataan kondisional, dan biasanya suatu pernyataan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, sebagai tambahan, pernyataan dikelompokkan menjadi suatu pernyataan itu bisa kita kelompokkan dengan menggunakan kurung kurawal. Oke. Ini tadi sempat kalian lihat ya, ada banyak if, cuma itu gunanya apa sih? Nah, ini contohnya. If itu biasa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Nah, jadi ketika tadi kita buat suatu pernyataan, apabila nilainya benar, kita jalankan apa, apabila pernyataannya salah, kita jalankan apa. Nah, contohnya di sini bentuk if, ekspresinya apa gitu kan, misalnya 2 lebih kecil dari 3 atau 5 sama dengan 10 kan atau apa. Nah, ketika nilainya benar, kita akan bikin suatu blok pernyataan, intinya mau ngapain kalau nilainya benar dan ataupun salah, kita buat pernyataan, bisa buat pernyataan ataupun tidak ngapa-ngapain. Oke, ini contohnya kayak tadi. Ini contoh baru lagi. Contohnya misalnya A itu 2, B itu 1. Dia akan cek ekspresinya apakah 2 lebih besar dari 1. Kalau lebih besar di dalam kurung kurawal ini ya yang akan dijalankan, maka dia akan tampilkan isinya A lebih besar dari B, sedangkan kalau salah dia nggak akan ngapa-ngapain. Oke. Ini contohnya kan, karena 2 itu lebih besar dari 1, maka dia akan bernilai benar dan akan muncul yaitu lebih besar dari B. Ini contohnya if else. Nah, kalau else itu untuk kita handling ketika kondisi ini bernilai salah. Kalau tadi kan ketika bernilai salah, kita nggak melakukan proses handling apa-apa tuh. Kita udah biarin aja gitu. Kalau ketika mau 2 pernyataan gitu, ketika bernilai benar, kita mau lakukan perintah 1, dan ketika salah, kita lakukan perintah 2. Nah, contohnya seperti ini. Jadi if ekspresinya apa? Sebentar. Kondisinya apa? Bagian pernyataan 1. Oke. Jadi pernyataan 1 ini atau perintah 1 ini akan dijalankan kalau bernilai benar, sedangkan perintah 2 atau pernyataan 2 itu bakal dijalankan kalau nilainya bernilai salah. Oke, ini contoh yang tadi, ketika dia bernilai benar, itu akan dia cetak. Nah, ketika sebaliknya gitu, ketika misalnya A-nya itu kita ganti jadi 0, dia akan cek apakah 0 lebih besar dari 1, maka akan bernilai salah, maka yang muncul akan A tidak lebih besar dari B. Oke, contoh if. Nah, ini if else. Ini if else if ini contohnya untuk apa ya? Pernyataan ekspresinya kalian itu butuh nggak cuma 1 gitu. Kalau tadi kan kita cuma ngecek apakah A lebih besar dari B. Nah, ketika kalian tuh mau ada banyak syarat gitu. Contohnya di sini adalah A2, B2. Dia akan bandingin syarat pertama adalah
apakah A lebih besar dari B? Nah, kalau iya, dia akan jalankan ke pernyataan 1. Kalau dia bernilai benar, berarti A lebih besar dari B. Lalu ketika salah, kita bisa cek lagi. Ketika dia salah, kita ada pernyataan kedua, yaitu apakah A sama dengan B. Jika iya, maka dia akan jalankan pernyataan kedua. Jika tidak, maka dia akan jalankan pernyataan yang lain daripada pernyataan kedua tadi. Oke. Ini contohnya. Jadi apabila maka 2 lebih besar dari B, kalau dia salah, maka dia akan lari ke pernyataan kedua. Dia akan cek apakah 2 sama dengan 2. Oh, ini benar, maka dia akan eksekusi pernyataan di kedua. Ini udah berhenti sampai situ aja. Ketika pernyataan 2-nya salah juga, baru dia lari ke pernyataan ketiga. Oke, ini switch. Switch ini sama kayak if else, cuma bedanya di sini kita kemungkinan tidak ada kondisi yang memenuhi, maka kondisi default lah yang dieksekusi oleh program. Oke, switch ini sama, udah kayak bentuk lain dari if else, tergantung gimana kalian enaknya aja. Cuma bedanya kalau switch ini kita udah kasih perintah defaultnya apa. Jadi ketika beda di sini kita kasih misal switch variabelnya berapa, terus kita kasih case-nya ngapain, disuruh ngecek apa gitu. Apabila nilai benar maka dijalankan perintah 1, apabila salah dia akan masuk ke case 2, dan apabila dua-duanya bernilai salah maka dia akan melakukan perintah defaultnya. Nah, di setiap case itu wajib ada break. Oke, gunanya untuk membatasi perintah bahwa si case 1 ini jalankan eksekusi perintahnya itu sampai mana. Oke, contohnya di sini. Apabila kita bilang nilai I itu 2, lalu kita masukkan kan ya si switch ini nilai I, apakah dia bilang apakah nilai case apabila nilai si I ini 1, maka dia akan jalankan teknik informatika. Apakah nilainya 2, maka dia akan jalankan sistem informasi. Apabila bukan dari kedua pernyataan ini, maka dia akan tampilkan default, yaitu silakan masukkan angka 1 atau 2. Oke, nah di sini karena I-nya itu 2, maka dia akan menampilkan sistem informasi. Oke. Berikutnya. Ini saya agak cepat ya, sorry. While ini digunakan untuk melakukan pengulangan statement dengan cara memeriksa kondisi di awal blok. Ini berarti apabila di dalam blok pengulangan hanya akan dieksekusi apabila blok yang didefinisikan terpenuhi atau true. Oke. If else switch, kita bisa menyebutnya if else switch case, atau si do while ini sama, salah satu bentuk operator perbandingan atau pengecekan ekspresi. Nah, jadi kalau bedanya while ini kita langsung melakukan while ketika ekspresinya apa, maka dia akan melakukan apa gitu. Jadi ketika bernilai true, maka dia akan langsung dieksekusi. Nah, ini contohnya ini, ketika while I lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan melakukan perintah si tampilkan nilai I. Lalu setelah itu I akan diincrement. Contohnya ya. Oke, ini lebih gampang, saya contohin aja ya. Kita pakai di sini aja ya, biar enak.
Deklarasi. Oke, jadi ketika di sini kita bilang I awalnya 0, terus dia bilang kan ketika I lebih kecil dari 5, maka dia akan tampilkan nilai I, dan nilai I ditambahkan dengan 1. Nah, otomatis proses while ini akan terus terjadi selama si pernyataan di dalam ini bernilai benar. Maka otomatis ketika dia 0, dia akan cek tuh 0 lebih kecil dari 5, oh iya benar, oke gue tampilin nilai I, dia tampilin nilai I 0, kalau I gue tambahin 1 kan, dia akan cek lagi, I-nya udah jadi 1 nih, apakah 1 lebih kecil dari 5? Oh iya benar, gue tampilin nilai si I, yaitu 1, lalu I di increment lagi, lalu dicek lagi kan, jadi 2. 2 apakah 2 lebih kecil dari 5? Oh iya masih lebih kecil, maka ditampilin lagi nilai I yaitu 2, dan akan di increment lagi nilai si I. Ketika dia akan cek apakah 3 lebih kecil dari 5, dia akan ketika masih nilainya benar, dia akan tampilkan lagi, lalu di-increment lagi sampai nilai ini bernilai false. Nah, ketika dia udah menyentuh, ini kan tadi 3 udah jadi 4, 4 apakah lebih kecil dari 5? Oh iya, di-increment lagi, ketika dia udah menyentuh 5, Anda akan bandingin apakah 5 lebih kecil dari 5, maka dia akan bernilai false, dan pernyataan di dalam ini dia akan berhenti. Ini berarti well itu. Oke, berarti well. If else switch case, well, sama duel ya. Kalau duel itu lebih tepatnya untuk perulangan, sama kayak well, cuma bedanya pernyataan duel itu adalah pernyataan yang mau dilakukan dulu, baru dia cek ekspresinya. Jadi ketika dia akan do, dia akan lakukan pernyataannya apa, well-nya ketika ekspresinya bernilai benar. Oke, contohnya di sini. Jadi berkebalikan dengan si well tadi. Kalau well itu ketika pernyataannya benar baru dilakukan. Nah, kalau si do well ini dia akan lakukan dulu ketika pernyataannya bernilai benar. Oke. Oke. Contohnya deh ya, biar enak. Oke, jadi ini langsung dia jalankan do ketika nah, jadi bedanya di sini ya, dia cuma langsung dijalankan dulu ketika ekspresinya di mana di sini I lebih kecil dari 5 bernilai benar, oke? Akan menghasilkan output yang sama dengan while. Jadi ini bukan opsional sih, suatu bentuk kebebasan gimana kalian lebih nyaman, logik di kalian lebih nangkap menggunakan while atau menggunakan do while. Stop scan. Saya ganti lagi. Oke, ini memang ketiga ya. Oke, ketiga salah satu bentuk looping juga yaitu namanya for. For itu digunakan untuk menangani pengulangan proses. Jadi contohnya for ekspresi pertama, ekspresi kedua, dan ekspresi ketiga. Lalu ketika
di setiap pengulangan itu dia akan lakukan statement atau pernyataan apa yang akan diulang. Oke, contoh ekspresi pertama itu biasa inisialisasi. Jadi kalian memberikan suatu nilai awal terhadap variabel yang akan digunakan untuk melakukan pengulangan. Dan yang kedua itu ekspresinya untuk kondisinya. Jadi ketika pengulangan ini kalian tetapin kondisi apa yang kalian yang harus lakukan ketika melakukan pengulangan ini. Dan ekspresi ketiga itu biasanya increment atau decrement, digunakan untuk mengatur nilai variabel yang digunakan dalam variabel satu. Oke, ini contoh ininya. Jadi for i sama dengan 1, ekspresi pertama, lalu pernyataan keduanya ekspresi kedua, i lebih kecil dari 5, ekspresi ketiganya adalah dilakukan i++. Nah, apa yang dilakukan gitu kan di dalam setiap looping ini yaitu adalah echo atau tampilkan nilai dari i. Maka otomatis si pengulangan ini sama kayak tadi akan dilakukan sebanyak si kondisi kedua ini bernilai benar. Jadi ketika dibilang i sama dengan 1, kalian cek apakah i lebih kecil dari 5. Kalau iya, maka i++ dan ditampilkan nilai dari si i. Ketika nilai ini sudah bernilai false, ketika nilai i sudah berubah menjadi 5, maka otomatis ini akan bernilai false dan proses eksekusi di dalam si pernyataan for ini dia akan berhenti. Maka si for ini dia akan berhenti sampai dengan 4. Oke. Berikutnya ini for each. For each juga pengulangan. Cuma biasa pengulangan ini kita akses ke dalam suatu data. Cuma biar umumnya itu berbentuk array, jadi bisa array atau berbentuk objek nanti biasanya tahu objek di for each bisa juga objek dalam bentuk for each. Oke, jadi pengulangan ini bisa digunakan untuk bersama dengan data array karena mengakses data array akan jauh lebih mudah dan praktis. Kita belum belajar array. Oke, nanti deh. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan lebih kenal lebih dalam tentang array. Cuma ini contoh aja ya. Jadi contohnya stop scaling. Jadi contohnya kita pertama punya sebuah array, nama array-nya itu ditabung di variabel warna. Jadi variabel warna berbentuk array, isinya warna. Kuning, hijau, di langit yang biru, merah, kuning, hijau, pink. Oke, nah untuk contoh, ini contoh penggunaan for each saja ya. Jadi contohnya kita punya array, isinya itu macam-macam warna. Nah, kita mau tampilin dari si warna ini. Jadi kita mau warna ini apa ya? Ini nanti kedepannya sih kalian salah satu bentuk behavior. Sebenarnya dalam behavior coding itu nanti kalian akan lebih belajar bahwa ketika kalian bekerja dalam tim atau bekerja dalam banyak orang, ibaratnya kan yang akan baca script atau codingan kalian itu nggak cuma kalian doang kan, ibaratnya mungkin ketika kalian satu kelas ini gitu kan berbagi, bahkan ya, coding kalian pun akan dibaca oleh teman kalian kan atau rekan tim satu kalian. Nah, akan lebih bagusnya ketika kalian dalam pembuatan coding itu nggak cuma rapi tapi kalian punya standar gitu. Misalnya ini colors. Nah, misalnya ini kan untuk saya sebagai tanda bahwa colors itu kan bahwa ini memiliki warna lebih dari satu. Oke, berarti ketika horse color as
color. Ini nilai tambah saya aja sih. For each color is color. Oke, jadi untuk setiap ya, berarti cara baca berarti for each color as a color ini berarti untuk setiap isi dari si colors ini maka kita akan tampung di dalam variabel color. Nah, ketika udah ditampung di dalam color, kita cukup panggil aja gitu isi dari setiap tampungan si colors ini, maka akan muncul ya kan sebanyak jumlah data si colors ini tersebut. Nah, contohnya di sini ada 5, maka akan muncul merah, kuning, hijau, biru, pink. Nah, begitu misalnya isi datanya cuma 4 gitu, maka kita akan running pun sebanyak 4. Beda dengan si for tadi kan kita harus ini inisialisasi dulu tuh. Jumlah i-nya berapa, mau kita buat pernyataan, i-nya itu mau menentukan kondisinya sebanyak apa, contoh i-nya itu sampai 5, sampai lebih kecil dari 5, kan lalu kita lakukan operasi penjumlahan buat si pernyataan 1. Nah, kalau bedanya dengan for each sini, kita langsung tampilkan isi dari setiap data yang mau kita tampilin. Oke. Pusing ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Ini kita sudah selesai untuk beberapa dasar. Yang mau nanya sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Oh iya, untuk pertanyaan yang tadi, berarti ya saya harap kalian belajar sendiri ya, ibaratnya kalian sudah mulai memasuki gitu, udah memilih IPTS ini, memilih jurusan IT ini, berarti kan kalian udah harus siap gitu kan dalam jurusan pemrograman ini, dan error ataupun itu tuh bahwa kedepannya tuh pasti kita bakal sering temui gitu, bahwa akan ada bahwa gini, ibaratnya kayak hidup bahwa itu pun nggak akan lurus-lurus aja, dan ketika terjadi masalah pun ya sebagai apa ya, sebagai seorang nggak seorang IT sih, nggak seorang IT sih, bahwa kedepannya tuh kita harus menjadi seorang problem solver yang baik gitu, nggak cuma dalam masalah coding aja gitu, bahwa dalam hidup pun juga kita harus sering ketemu masalah dan kita harus siap mencari permasalahan. Nah, untuk nanti kalau ada permasalahan gitu, saya installnya nggak bisa atau nggak ada apa, kalian coba googling, coba cari tahu, kalian coba pelajarin gitu, bahwa kedepannya pun juga bukannya apa sih, kita harus error nih saya nggak bisa nyerah gitu, bahwa kedepannya pun kalau kalian temukan error ada apa, justru error itu yang akan ngebangun kalian, yang akan nge-build kalian untuk menjadi lebih tangguh lagi, lebih strong lagi. Dan disitulah ibaratnya ketika kalian nemu error, dan disitulah kalian belajar gitu, bukan kalian berhenti. Itu aja sih dari saya. Ada yang mau nanya nggak? Halo Pak. Iya. Halo Pak. Itu yang PHP tadi bisa diganti sama Node++ nggak Pak? Maksudnya bisa pakai? Iya, itu kan editor. Iya, bisa pakai Node++ juga ya Pak? Iya, betul. Itu kan editor tuh, itu bisa pakai apa aja. Contohnya kan kalau saya tadi kan pakai PHP Storm. Nah, contohnya kalau tadi bisa pakai Sublime, bisa pakai apapun pokoknya. Itu soalnya saya kalau di laptop saya, kalau sambil buka aplikasi yang lain jadi rada nge-lag gitu sih Pak. Iya. Rada panas kayak. Untuk editornya sih nggak masalah, malah justru saya rekomendasikan ya seringan mungkin gitu untuk laptop kalian kan. Kalau ringan kan kalian juga
lebih enak, bukanya cepet, runningnya juga cepet. Cuma kan baik lagi bahwa setiap editor itu ketika yang kalian download itu berat atau apapun, biasanya itu emang dia tuh punya di dalamnya tuh punya suatu mesin ya, suatu include library yang cukup besar juga loh. Misalnya kayak ada autocomplete-nya ataupun ada nanti bahasa pemrograman yang lain library-nya, misalnya dia ada Symfony, ada nanti buat kalian coding apa, itu otomatis kan bakal makan memori kalian juga gitu. Ya deh, kasih Pak. Oke. Oke, ada yang mau nanya? Ini kita masih belum masuk ke object oriented-nya ya. Kita masih sekilas belajarin dasar-dasar, bukan dasar PHP sih ini. Ini dasar pemrograman sih bisa kita bilang. Pak, nanti modulnya ini ada di e-learning kan? Iya, udah saya taruh kok. Biasanya itu saya taruh e-learning-nya itu antara malam kalau nggak paginya. Jadi kalian bisa langsung cek ataupun kalian bisa download. Kan soalnya saya sering pindah-pindah screening nih, takut kalian mau ngelihat PPT-nya mau apa, jadi kalian bisa download dulu gitu sebelum perkuliahan kita dimulai. Biar sama-sama, biar kalian enak juga gitu ngelihatnya. Takutnya kalian pusing, gue lagi liatin materinya atau dipindah screen-nya jadi ganti codingnya, ntar dipindah lagi. Itu sih. Udah ada kok sekarang. Oh iya, oh sip, mau cek dulu.